Pemirsa, siapa yang tidak kenal nama-nama seperti Ramang, Iswadi Idris, Ruli Nere, dan Roni Patinasarani, serta Ricky Yakob yang begitu terampil mengolah si kulit bundar juga berjasa mengharumkan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Di era tahun 1970-an, Indonesia dikenal sebagai macan Asia untuk cabang sepak bola. Kini bukan hanya sepak bola Indonesia minim prestasi dan jauh tertinggal dari negara sekawasan. Ancaman sanksi FIFA pun di depan mata akibat kemelut PSSI dengan Kemenpora yang tak kunjung selesai. Benarkah kemelut PSSI berdampak pada merosotnya prestasi? Atau jangan-jangan mereka yang selama ini berkecimpung di dalam PSSI malah memakai organisasi ini untuk lahan bisnis ketimbang berpikir memajukan sepak bola tanah air? Mari kita ikuti liputan selengkapnya. Semua orang pasti sepakat bahwa sepak bola merupakan cabang olahraga rakyat yang paling banyak digandrungi berbagai kalangan. Mulai dari kanak-kanak hingga orang dewasa, dari kalangan berada sampai rakyat jelata. Tidak sedikit pula orang ingin melihat sepak bola Indonesia maju dan berjaya, bukan hanya di kawasan regional, tapi berbicara di kancah dunia internasional, mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Namun sayang, melihat kondisi persepak bolaan Indonesia saat ini, harapan itu tak ubahnya jauh panggang dari api. Wajah sepak bola Indonesia lebih dikenal dalam hal-hal negatif, tapi minim prestasi. Tawuran antar pemain, vandalisme supporter, gaji pemain yang tidak dibayar, sampai yang termutakhir kisruh antara Kemenpora dengan organisasi PSSI yang berbuntut pada pembukuan organisasi sepak bola Indonesia itu. Menpora Imam Nahrawi bersikukuh dengan pendiriannya dan berkeyakinan Indonesia tidak akan mendapat sanksi FIFA, mengingat Federasi Sepak Bola Dunia itu saat ini tengah menjadi sorotan karena banyak pejabatnya yang ditangkap aparat hukum karena dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan pemerasan. Untuk menciptakan suasana kondusif dan menyelesaikan kemelut dunia sepak bola di tanah air, Wakil Presiden Yusuf Kala pun turun tangan menjadi mediator antara Kemenpora, PSSI, dan KONI. Pertemuan itu menghasilkan 3 opsi, yakni pertama, keputusan tetap pada pembekuan PSSI, opsi kedua mencabut pembekuan, dan opsi terakhir SK pembekuan direvisi kemudian PSSI segera diaktifkan dan tim transisi bentukan pemerintah tetap berjalan. Wapres Yusuf Kala menyatakan untuk menghindari jatuhnya sanksi FIFA, Kemenpora harus segera mencabut SK pembekuan PSSI sehingga PSSI kembali aktif. Tujuan utamanya agar persepakbolaan Indonesia bisa kembali aktif berkompetisi, sementara tim transisi bentukan pemerintah tetap menjalankan kewenangannya untuk mendampingi dan mengawasi persepakbolaan nasional termasuk PSSI. Kemenpora dan PSSI sepakat jika pembekuan PSSI berlanjut, maka sanksi FIFA akan berdampak sangat buruk bagi sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, pengaktifan kembali PSSI dianggap sebagai jalan keluar terbaik. JK berharap kepengurusan baru PSSI akan dibentuk secara demokratis di bawah pengawasan Dewan Kehormatan PSSI. Sementara fungsi tim transisi tetap berjalan sebagai evaluator persepakbolaan nasional. Sesuai ikut aturan, jangan macam-macam, lurus, jangan ada pengaturan pemain, perkumpulan PSSI, banyaklah. Semua aturan aja, sesuai aturan aja. Sehingga kita mencapai prestasi nasional yang baik. Tim transisi berarti dibatalkan, Pak? Tidak, tim transisi tetap berjalan untuk mengevaluasi dan mendukung persepakbolaan nasional. Untuk izin pertandingannya gimana, Pak? Otomatis, kalau sudah dicabut nanti, direvisi. Karena tidak ada kata di situ tidak ada kata membekukan kan. Setelah itu direvisi, maka tentu otomatis polisi sudah mengizinkan
selesailah itu persoalan. Sore hari ini saya ke FIFA, mudah-mudahan bisa menyampaikannya dengan baik hasil ini dan kita terhindar dari sanksi FIFA yang tadi disampaikan. Itu poin pentingnya. Selanjutnya, sekembalinya nanti dari FIFA, hal-hal yang teknis penyelenggaraan organisasi PSSI kami jalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada dan arahan dari pemerintah, terutama juga dari Menpora yang punya semangat untuk memajukan olahraga nasional kita. Kita perbaiki bola harus prestasinya naik. Untuk prestasi naik itu hukum yang pertama harus ada kompetisi. Karena kompetisilah menyebabkan pemain latihan. Ada aktivitas, ada penonton. Untuk berkompetisi mesti ada yang ngatur, itu PSSI. Jadi kalau ingin bola maju, ingin berprestasi, ya PSSI harus baik. Namun kini zamannya telah berganti, pemain seringnya malah berkelahi. Permainan sudah tidak fair lagi, hanya jadi ajang bela diri. Sadarilah. Selang beberapa hari terbit keputusan dari Menpora Imam Nahrawi yang tidak mengakui kepengurusan PSSI yang baru terpilih dan membekukan PSSI. Alasannya, 3 kali surat teguran Menpora tak digubris oleh Asosiasi Sepak Bola tertinggi di tanah air ini terkait masalah Arema Kronus dan Persebaya Surabaya. Menurut Deputi 5 Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewabroto, pemerintah melalui Kemenpora telah menyiapkan langkah untuk membenahi sepak bola tanah air agar lebih sehat dengan membentuk tim transisi yang terdiri dari beberapa tokoh pencinta sepak bola. Tugas-tugas tim transisi sebagaimana yang disebut pada keputusan Menteri tentang pembekuan kegiatan keolahragaan PSSI, itu yang pertama adalah melakukan tugas-tugas yang menjadi fungsi PSSI karena kegiatan keolahragaan PSSI itu dibekukan. Dan yang kedua, memastikan bagi pengiriman tim nasional Indonesia ke sejumlah event internasional. Yang ketiga, memastikan tetap bergulirnya kompetisi di berbagai level. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi nantinya bagi terbentuknya pengurus PSSI yang baru dengan tetap mengacu kepada mekanisme FIFA. Ironisnya, belum juga tim transisi menjalankan tugas, personil yang terpilih menjadi anggota tim transisi beberapa di antaranya mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Di sisi lain, kisruh makin bertambah rumit tatkala Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti dan beberapa pengurus tidak juga bisa bertemu dengan Menpora untuk menyamakan persepsi, kemudian giat bersafari menggalang dukungan ke berbagai pihak seperti KONI, Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, dan lembaga DPR RI. Bahkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan tegas menuding Menpora Imam Nahrawi tidak paham permasalahan sepak bola di tanah air dengan penerbitan SK pembekuan PSSI. Fahri menjelaskan, tugas pemerintah hanya mengawasi jalannya kegiatan PSSI yang sedang berjalan tanpa adanya intervensi apalagi sampai membekukan suatu lembaga, sebab pembekuan lembaga hanya bisa dilakukan lewat jalur pengadilan. PSSI itu bukan negara, itu yang Kemenpora nggak paham. PSSI itu private, pertandingan, gitu loh.
Tugas negara hanya mengawasi apakah mereka bayar pajak, apakah mereka itu aja. Dan itu ada undang-undangnya. Kalau dia nggak bayar pajak, laporkan ke polisi. Ada pengadilan pajak. Kalau mereka nggak membayar pegawainya, pegawai tersebut boleh lapor ke Kementerian Tenaga Kerja atau juga lapor polisi. Karena Langkah pengurus PSSI bukan hanya menggalang dukungan ke institusi lain, tapi juga melalui jalur hukum dengan melakukan gugatan ke PT UN menyoal SK Menpora ini. Sidang putusan selah di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan permohonan PSSI terkait pembatalan SK Menpora yang membubuhkan PSSI. Dengan begitu, kepengurusan PSSI dipastikan aktif kembali. Menurut Direktur Hukum PSSI, dengan dikabulkannya permohonan PSSI, SK Menpora tidak berlaku sementara dan semua kegiatan yang berdasarkan SK itu tidak berlaku. Putusan ini adalah putusan penundaan, putusan selah. Karena ada suatu keadaan yang sangat mendesak, ya, agenda SEA Games, agenda sepak bola dan kepentingan dari masyarakat sepak bola itu sendiri, maka tidak ada pilihan lain bagi pengadilan. Karena pengadilan Petun ini adalah pengawas pemerintahan untuk menunda sementara keberlakuan SK tersebut. Kita sudah ada dasarnya bahwa keputusan yang kita keluarkan itu sudah berdasarkan aturan. Dan putusan hakim tadi itu sudah mencerminkan seperti itu. Jadi majelis tidak menyangkut masalah legalitas mengenai Lanyala. Hanya itu kepentingan orang banyak bahwa ini ditunda dulu lah sampai ada putusan akhir. Tidak dipungkiri, perputaran uang sangat besar dari cabang olahraga rakyat ini, baik dari sponsor dan penjualan tiket. Hingga bukan tidak mungkin tangan-tangan mafia bola juga ikut bermain di dalamnya. Kendati demikian, untuk membenahi sepak bola Indonesia idealnya tidak memakai cara mengusir tikus dengan membakar lumbungnya. Bila ada pengurus PSSI yang nakal dan tidak benar, mereka inilah yang digusur, bukan membubuhkan organisasi PSSI. Masyarakat kini tinggal menanti babak akhir dari kisruh PSSI dan menyaksikan tim nasional merah putih kembali berjaya menjadi juara. Bukan hanya juara di kancah internasional, tapi juara pula di dalam dada seluruh rakyat Indonesia, terlebih para bola mania. Tim Liputan Berita 1.